Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salawar Tanca. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga dengan 3 NIM belakang 163. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu problem solving, dan nantinya saya juga akan menjelaskan tentang 4CS problem solving yang digunakan oleh Disney Plus. Jadi problem solving sendiri itu merupakan proses berpikir dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang sedang terjadi. Dalam menyelesaikan masalah diperlukan pemikiran yang kritis agar output yang dihasilkan nanti berkualitas dan baik dan bisa menyelesaikan sebuah masalah. Sebenarnya perbedaannya dengan decision making itu merupakan kemampuan manusia dalam membuat keputusan untuk dapat menyelesaikan suatu masalah. Keputusan pun tidak akan dapat memuaskan semua pihak dan pasti selalu ada risikonya, ada pro kontranya dari setiap keputusan. Untuk perbedaan yang signifikan sendiri dari problem solving sendiri ini merupakan diagnosis dan interpretasi dari sebuah masalah. Terus biasanya ada penindakan lanjutan dari solusi yang dianggap tepat dalam menyelesaikan sebuah masalah tersebut. Sedangkan decision making sendiri merupakan bagian dari problem solving yang biasanya berfokus pada permasalahan yang ada. Selanjutnya ada langkah proses dalam problem solving. Yang pertama ada mengidentifikasi dan menidentifikasi sebuah masalah, kemudian menentukan beberapa solusi alternatif, menentukan kriteria yang akan digunakan, memilih alternatif, mengevaluasi alternatif, dan merekam alternatif tersebut. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi hasil untuk menentukan apakah telah diperoleh solusi dari tadi yang alternatif yang sudah dievaluasi dan diterapkan, apakah tersebut memuaskan dan dapat menyelesaikan sebuah masalah. Selanjutnya ada langkah proses dalam decision making. Yang pertama ada mengidentifikasikan sebuah masalah, mengidentifikasikan alternatif, menentukan kriteria yang akan digunakan, mengevaluasi alternatif, dan yang terakhir memilih alternatif yang akan digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya ada 4CS dari problem solving. Jadi yang pertama ada komunikasi. Jadi keterampilan komunikasi ini juga merupakan keterampilan atau kemampuan untuk menyampaikan sebuah gagasan atau ide secara efektif. Sehingga bisa lawan bicara bisa mendengarkan secara seksama untuk memahami makna dan gagasan yang akan disampaikan. Dan biasanya komunikasi ini digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya untuk menginformasikan, menginstruksi, motivasi, maupun membujuk seseorang atau lawan bicara secara efektif. Sehingga ada kolaborasi, menunjukkan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain atau rekan kerja secara efektif. Selain itu juga melatih fleksibilitas dan tanggung jawab pribadi atau diri sendiri terhadap pekerjaan yang dikerjakan bersama atau rekan kerja atau tim. Selanjutnya ada critical thinking. Jadi tujuan dari critical thinking atau keterampilan ini adalah untuk menganalisis interaksi secara menyeluruh, mengevaluasi, dan memecahkan berbagai macam masalah dengan cara yang inovatif dan efektif. Selanjutnya, yang terakhir ada creativity atau menciptakan berbagai macam ide kreatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah secara efisien dan efektif. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang 4CS problem solving dari Disney Plus. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang Disney Plus itu sendiri. Jadi, Disney Plus ini apa? Disney Plus merupakan layanan video sesuai permintaan berlangganan dari Amerika Serikat yang dimiliki dan dikelola oleh Walt Disney Direct to Consumer dan International, Walt Disney Company. Disney Plus sendiri diluncurkan di Kanada, Amerika Serikat, dan Belanda pada 12 November 2019. Dan sekarang udah tersebar di berbagai macam negara. Disney Plus sendiri ini berfokus pada film dan acara televisi dari Walt Disney Studios dan Walt Disney Television. Film dan seri televisi asli berdasarkan properti baru yang telah ada juga direncanakan dan akan diluncurkan, termasuk dari Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, National Geographic, dan 20th Century Fox. Disney Plus sendiri akan bersaing dengan berbagai macam layanan penyiaran video berlangganan lainnya seperti Netflix, Apple TV Plus, dan Amazon Prime Video. Selanjutnya, yang tadi, the 4CS problem solving dari Disney Plus itu sendiri. Yang pertama ada communication. Jadi Disney Plus sendiri ini berkomunikasi dan tetap in touch atau terhubung dengan pelanggannya di seluruh dunia dengan menggunakan berbagai macam platform media sosial. Contohnya seperti Instagram yang sudah ada gambarnya tersebut, yang berisi video, gambar, maupun tekstual. Biasanya kontennya ini berupa film atau series yang akan ditayangkan, atau aktornya sendiri yang menceritakan film tersebut seperti apa, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada collaboration. Jadi untuk memanjakan pelanggannya, Disney Plus ini bermitra dengan berbagai macam konten studio seperti Pixar, Lucasfilm, Marvel Studios,
dan 20th Century Fox untuk memberikan berbagai macam tontonan kepada pelanggannya. Disney Plus sendiri ini juga bermitra dengan berbagai macam provider jaringan di berbagai macam negara untuk mengikutsertakan paket layanannya dengan layanan data. Salah satunya di Indonesia ada Telkomsel. Jadi buat teman-teman pengguna Telkomsel biasanya ada opsi buat teman-teman berlangganan Telkomsel yang mengikutsertakan layanan Disney Plus. Jadi teman-teman biasanya kalau paketannya per bulan ya, itu teman-teman juga dapat layanan untuk menonton Disney Plus ini sendiri. Selanjutnya ada critical thinking. Jadi untuk menghadapi persaingan dengan pesaing-pesaingnya di segi penyedia konten film maupun series, contohnya seperti Netflix, Disney Plus ini mengubah strategi penggunaan teknologi baru dan beradaptasi dengan internet secara keseluruhan. Disney Plus sendiri ingin agar pelanggannya tidak hanya dapat menyewa atau berlangganan secara online, tapi juga dapat menonton ratusan film dan series yang sudah disediakan. Selanjutnya dan yang terakhir, creativity. Jadi Disney Plus sendiri ini memberikan layanan bagi penggunanya dengan memberikan layanan streaming milik Disney Plus sendiri, agar para penggunanya dapat langsung menonton film atau series yang ingin ditonton. Layanan ini memberikan opsi kepada penggunanya untuk mengunduh film atau series ke perangkat pribadi mereka agar dapat ditonton setiap saat tanpa menggunakan kuota. Jadi seperti yang ada di gambarnya ini, di bawah film tersebut ada kata-kata download kan, jadi pemirsa atau teman-teman penggunanya bisa langsung mendownload film ini atau series ini dan langsung menontonnya secara offline, jadi nggak menggunakan kuota. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.